Shalom, selamat hari Minggu. Wah, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, kita senang sekali adik-adik karena kita bisa kembali beribadah di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya, sekarang kita mau kembali beribadah adik, walaupun secara daring nggak masalah ya. Kakak mau kita tetap bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, sekarang kamu kenalkan diri dulu nih. Ada Kak Mual hari ini yang akan menjadi liturgos ibadah kita hari ini. Dan ada Kak Amelin, Kak Tasya, dan Kak Michael yang akan mengiringi kita pada ibadah hari ini. Sekarang kakak undang adik itu bangkit berdiri. Tetap berdiri ya, walaupun ibadahnya secara daring di rumah masing-masing, kaki tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Kita sapa dulu Tuhan Yesus hari ini dengan mengangkat lagu satu pujian. Selamat pagi Tuhan. selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sekalian. Matahari bersinar dan burung bernyanyi, bertambah indahnya. Wah adik-adik, Tuhan Yesus sedang mendengar sapaan kita nih. Tapi kakak mau mendengar semangatnya dari adik-adik. Kalau begitu kita ulang sekali lagi ya lagunya ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sekalian. Matahari bersinar dan burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah adik-adik, kita sudah menyapa Tuhan Yesus tadi pagi. Dan sekarang Tuhan Yesus sangat sayang sama kita karena kita sudah menyapa Dia. Kita angkat satu pujian lagi ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang siapa paling atas? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang teman, sayang saya, sayang semua. Sekali lagi lebih semangat. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Lebih semangat. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang teman, sayang saya, sayang semua. Oke, sekarang kita saatnya berdoa nih kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa ya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Karena Tuhan sudah memberkati kami semua memberkati kami semua sampai pagi ini. sampai pagi ini. Tuhan, Tuhan, kami akan beribadah. kami akan beribadah. Kami serahkan Kami serahkan ibadah ini ibadah ini dalam tangan Tuhan Yesus. dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima Di kasih. dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. syukur. Amin. Amin. Oke, tetap berdiri, tetap bersama. Kita memuji Tuhan lagi nih. Tadi Tuhan Yesus sudah sayang semua. Sekarang kakak mau nanya, ada adik sayang Tuhan Yesus atau tidak? Sayang. Kurang kedengaran. Ada adik sayang Tuhan Yesus atau tidak? Sayang. Oke, kita perlu begitu karena kita sayang semua Tuhan Yesus. Kita akan satu pujian. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart.
Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Nah, adik-adik, mengungkapkan rasa sayang kita dengan Tuhan Yesus itu bukan hanya dari kata-kata loh, tapi juga dari tindakan kita. Maka dari itu, sebagai anak Tuhan, kita harus hati-hati ya menggunakan tubuh kita semua. Kita angkat satu pujian, hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu injak bumi. Hati-hati gunakan kakimu injak bumi. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu injak bumi. Hati-hati gunakan lehermu. Oh. Hati-hati gunakan lehermu. Oh. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Oh. Hati-hati gunakan matamu ciluba. Hati-hati gunakan matamu ciluba. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu ciluba. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Injak bumi. Oh ciluba. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Injak bumi. Oh ciluba. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Injak bumi. Oh ciluba. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan membaca Mazmur. Ayo mana Alkitabnya? Tunjukin ke kakak yang udah pegang Alkitabnya. Nah, bagi adik-adik yang sudah pegang Alkitab, yuk kita buka Alkitab kita yang diambil dari Mazmur 106 ayatnya yang pertama sampai kelima. Kakak ulang sekali lagi ya. Mazmur pasalnya ke 106 ayatnya yang pertama sampai kelima. Kita akan membacanya secara responsoria ya adik-adik. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, Yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu, Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, Supaya aku bersukacita dalam sukacita umatmu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Lena. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian, yaitu Bagai Rusa Rindukan Air. bagai rusa rindu kan air jiwaku, rindu Engkau.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dan membaca Alkitab yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita. Untuk adik-adik yang melayani, dipersilakan. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati agar kami bisa memahami apa yang dibilang kakak PA bagi kami untuk firman dari. Terima kasih Yesus. Amin. Aku menasihati kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu orang bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus berbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang dibaptis selain Kristus dan Gaius, supaya tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi aku memberikan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat berkata supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Halo adik-adik, semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya adik-adik duduk yang tenang dan dengar-dengaran, biar kita lebih enak dalam bercerita tentang firman Tuhan. Sebelumnya kakak akan menampilkan beberapa gambar. Adik-adik di rumah boleh tebak ya, ini merupakan gambar apa. Oke, kita mulai gambar pertama ya. Ayo, ini gambar apa? Ya adik-adik, benar, ini merupakan gambar pelangi. Adik-adik tahu kan pelangi itu sangat indah? Ya, adik-adik, pelangi itu merupakan gabungan dari warna-warna yang dijadikan jadi satu sehingga menghasilkan pelangi. Nah, itu coba adik-adik sebutkan warna apa saja yang ada di pelangi. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Iya adik-adik, benar. Semua warna yang adik-adik sebutkan benar, merupakan gambar warna-warna yang ada di pelangi. Sangat indah ya adik-adik, kakak juga suka loh melihatnya. Coba adik-adik tebak lagi gambar kedua ya. Ya adik-adik, ini merupakan simbol dari Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Benar sekali adik-adik, sama seperti warna pelangi tadi yang warnanya berbeda-beda tapi jika disatukan ternyata menjadi indah, menjadi bagus. Nah, sama seperti kita ya adik-adik, kita tahu loh bangsa Indonesia itu banyak sekali, bermacam ragam agamanya, sukunya, rasnya, tapi kita ternyata disatukan dalam Indonesia menjadi sangat indah ya kan adik-adik. Nah, coba adik-adik tebak lagi gambar yang ketiga. Ayo, ini gambar apa? Benar sekali, ini merupakan warna kulit. Nah, tentu ya adik-adik, kita dalam lingkungan kita aja memiliki warna kulit yang berbeda. Kakak aja sama adik-adik di rumah warna kulitnya berbeda, ya kan? Nah, tentu itu menjadi sesuatu hal yang indah juga adik-adik. Jadi, kita tidak boleh rendah diri kalau kita memiliki warna kulit yang berbeda dengan teman-teman kita. Kita semua cantik, kita semua ganteng, dan kita semua indah adik-adik. Ya, perlu kita bangga dengan apapun yang ada pada diri kita saat ini. Nah, ternyata adik-adik selain warna kulit, apalagi ayo sebutkan yang berbeda dari kita. Warna rambut, benar sekali. Ada warna rambut yang hitam, ada yang agak kecoklatan. Nah, tapi itu bukan menjadi
perbedaan yang buruk itu malah menjadi bagus ya adik-adik. Ayo coba tebak lagi, apa lagi yang berbeda dari kita adik-adik? Iya, ada bola mata yang berbeda juga. Nah, dan masih banyak lagi adik-adik, tapi adik-adik kita harus tetap bersyukur ya, meskipun berbeda-beda, tapi ternyata kita diciptakan Tuhan itu indah loh ya. Nah, begitulah adik-adik yang mau kakak ceritakan pada kisah kali ini. Firman Tuhan kali ini adik-adik menceritakan tentang satu orang tokoh loh. Satu orang tokoh yang cukup terkenal, yaitu Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini adik-adik, dia dalam kisah kali ini sedang menasehati sebuah jemaat loh. Nah, adik-adik tahu kan kalau mereka bentuk nasihat itu diberikan kalau ada sesuatu hal yang salah, ada sesuatu hal yang tidak benar. Nah, jadi adik-adik, Rasul Paulus pada saat itu sedang menasehati jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Nah, kira-kira apa ya adik-adik nasihat yang diberikan Rasul Paulus? Jadi, Rasul Paulus ini memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus, dikarenakan jemaat di Korintus pada saat itu sedang mengalami perpecahan. Nah, adik-adik coba, perpecahan itu diakibatkan oleh apa aja sih? Perbedaan pendapat, ya kan? Selisih paham gitu kan adik-adik, perkelahian. Nah, adik-adik bayangi kalau kita misalnya satu bangsa ini, Indonesia, kita saling membeda-bedakan suku dan agama dan warna kulit atau apapun yang tadi kita sebutkan, ras. Gimana coba adik-adik? Pasti akan mengalami perpecahan kan? Berarti kita sudah pecah ini satu Indonesia. Tapi adik-adik, perpecahan yang diakibatkan dikarenakan berbeda-beda itu merupakan salah satu tindakan yang tidak baik ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini itu dikarenakan jemaat di Korintus pada saat itu mereka membeda-bedakan satu dengan yang lain. Nah, itu diakibatkan oleh mereka mempunyai karakter yang sombong loh adik-adik. Mereka merasa kalau mereka ini lebih hebat daripada kelompok-kelompok lain. Memang pada saat itu ada beberapa orang yang memberitakan firman Tuhan. Jadi mereka itu membedakan mereka dari kelompoknya Paulus atau mereka dari kelompoknya yang disebutkan di Alkitab, kelompoknya Apolos atau kelompoknya Kefas. Nah, mereka itu saling membeda-bedakan satu dengan yang lain. Mereka saling menyombongkan bahwa mereka yang paling bisa dan kelompok yang lain itu tidak ada apa-apanya. Padahal mereka itu tujuannya sama, untuk memuji dan memuliakan Tuhan adik-adik. Tapi mereka malah sibuk dengan urusan-urusan yang membeda-bedakan kelompok. Adik-adik tahu kan, Tuhan Yesus benci dengan karakter seperti itu. Tuhan Yesus tidak suka. Tuhan Yesus itu sayang kepada orang yang saling menyayangi satu sama yang lain. Nah, dalam pembacaan kali ini adik-adik, Rasul Paulus mau menasehati jemaat di Korintus supaya mereka berubah. Mereka itu harusnya satu tujuan, satu hati, satu pikiran untuk sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan mereka sibuk membeda-bedakan mereka dari kelompok yang mana-mana. Nah, Rasul Paulus itu adik-adik menginginkan suasana yang indah, suasana yang baik. Dia itu mencintai kedamaian adik-adik, dan dia ingin kita sebagai anak-anak Tuhan itu ya fokus kepada Tuhan Yesus. Kita fokus untuk memuliakan Tuhan, bukan kita sibuk untuk membeda-bedakan kita dari golongan mana. Nah adik-adik, dikembalikan kepada kita adik-adik, contoh misalnya adik-adik yang dalam lingkungan bermainnya kita punya karakter untuk membeda-bedakan. Adik-adik, mari kita sama-sama untuk menjauhi karakter tersebut ya, karena ternyata Tuhan tidak menyukai loh karakter seperti itu. Nah, contoh nih, tapi kakak yakin kalau kita tidak ada dalam hal ini ya adik-adik. Misalnya ada adik-adik yang
menyukai dengan satu orang kakak layan. Jadi maunya sama kakak layan ini terus, kemana-mana kakak ini ikut terus. Kalau bukan kakak ini yang bertugas, adik-adik nggak mau ke IHMPA, nggak mau datang ibadah. Nah, itu merupakan tindakan yang tidak baik ya adik-adik. Siapapun kakak layannya, siapapun yang kakak yang memimpin, adik-adik harus terus datang ibadah, harus tetap mengikuti ibadah. Apalagi kita sekarang ini dalam kondisi Zoom atau YouTube, kita itu harus tetap mengikuti ibadah karena kita itu pasti memiliki kerinduan kan adik-adik. Kalau kita masih berharap suatu hari pasti kita bisa bertemu, bertatap muka lagi. Nah, itu sebagai motivasi kita untuk lebih rajin lagi ibadah. Karena kita menanti-nantikan akan bertemu dengan kakak layan semuanya, dan kakak layan juga rindu dengan adik-adik. Jadi, adik-adik, kakak yakin kita semua tidak ada dalam karakter yang tadi kakak bilang, dimana kita suka milih-milih kakak layan atau milih-milih adik layan. Itu bukan karakter yang baik ya adik-adik, jangan ditiru, oke? Nah, begitulah adik-adik pesan yang ada disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengenai firman Tuhan pada hari ini. Jadi pembelajaran yang perlu diambil ada adik-adik, kita harus menghargai artinya perbedaan. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui adik-adik. Yang pertama adalah mengenai gereja yang bukan merupakan gedungnya, tapi gereja itu merupakan orang-orangnya. Adik-adik pernah dengar kan sebuah lirik lagu yang gereja bukanlah gedungnya tapi orang-orangnya. Nah, itu ya adik-adik, dimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu menampilkan bagaimana kasih Tuhan. Kita merupakan gereja-gerejanya. Bukan gereja itu adalah gedung, bukan. Tapi kita merupakan orang-orang yang menampilkan Tuhan Yesus, menampilkan karakter Tuhan ya adik-adik. Nah, yang kedua adalah mari kita untuk menghargai perbedaan. Perbedaan bukan lagi tentang kita membeda-bedakan diri kita dengan orang lain, tapi itu kita harus menghargai kita berbeda dengan orang lain itu untuk memperindah, bukan lagi untuk memperburuk ya adik-adik, bukan memperburuk. Tapi kita itu diciptakan berbeda-beda untuk memperindah. Sama seperti gambar-gambar yang tadi kita sudah bahas di awal ya adik-adik. Nah, yang ketiga, mari kita menanamkan karakter rendah hati, karakter yang tidak sombong. Adik-adik tahu kan apa sih kira-kira dampak yang kita dapat jika kita memiliki karakter yang sombong? Nah, kita itu adik-adik bahkan kita akan sulit berteman, kita akan sulit menolong, dan kita akan sulit untuk ditolong. Adik-adik nggak mau kan memiliki karakter yang sombong, karena adik-adik akan kesulitan dapat teman, akan kesulitan diberikan pertolongan, atau bahkan kita akan kesulitan menolong orang. Itu kan diakibatkan karena kita memiliki karakter yang sombong. Jadi mari kita jauhi dan kita tetap rendah hati. Kita mau menolong, kita tidak mau membeda-bedakan orang di sekitar kita. Begitu adik-adik. Dan mari kita juga mau berjanji untuk menerapkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mulai saat ini adik-adik, mari kita mau menjadi orang yang menghargai perbedaan. Tidak boleh lagi kita membeda-bedakan orang-orang di sekitar kita. Adik-adik coba bayangkan sama dengan halnya kita melakukan bully kepada orang. Adik-adik tahu kan tindakan bully itu tindakan yang tidak baik, di mana kita melakukan suatu ejekan atau hinaan kepada seseorang. Itu merupakan tindakan yang tidak baik. Bully itu mengakibatkan sesuatu hal yang buruk ya adik-adik. Bisa saja teman-teman yang kita bully itu mereka akan merasakan sedih, mereka akan merasakan tidak dihargai, dan tentu itu tidak baik untuk kedepannya. Jadi mulai saat ini mari kita menjadi pribadi yang menghargai arti perbedaan. Meskipun kita memiliki kulit yang berbeda, rambut yang berbeda, warna bola mata yang berbeda, kita memiliki agama yang berbeda, suku yang berbeda,
bahasa yang berbeda atau apapun yang berbeda, tapi kakak mau adik-adik sama-sama kita menghargai perbedaan supaya kita bisa menampilkan kasih Tuhan kepada setiap orang di sekitar kita. Begitulah nasihat yang ada pada kisah pembacaan kita pada hari ini adik-adik. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengingatkan kita untuk kita juga saling menghargai perbedaan. Ya, mari kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Sekian firman Tuhan yang mau kakak sampaikan. Kiranya semua ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan. Mari kita mengangkat lagu pujian, satukanlah. Saatnya kita mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop yang disediakan gereja, lalu dititipkan ke papa mama atau tante yang akan ke gereja hari Minggu. Dan bisa juga di-scan melalui QRIS yang ada di sini. Oke, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, kita menaburkan biji kebenaran. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan dan doa syafaat. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan. Karena kami baru saja mendengarkan firman Tuhan dan kami juga baru saja mengumpulkan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati persembahan ini, Engkau juga boleh berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini Bapa, supaya persembahan ini boleh berguna dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih Bapa karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Tuhan boleh memperbolehkan kami mendengarkan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa kalau Tuhan boleh hadirkan kami untuk mengikuti ibadah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk setiap adik-adik pelayan dimanapun mereka berada di dalam kegiatan apapun sehari-hari yang adik-adik lakukan. Kiranya Tuhan boleh jaga dan sertai dalam masa sekolahnya. Yang kami tahu adik-adik ada beberapa yang sudah boleh bersekolah tatap muka. Tuhan kiranya boleh sertai, Tuhan boleh jaga, dan Tuhan boleh lindungi. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk papa mama kami dimanapun berada. Tuhan juga boleh jaga dan sertai dalam pekerjaan, dalam lingkungannya, dan juga dalam menjadikan peran orang tua dalam keluarga. Menjadi adik lain kami, Tuhan boleh jaga dan terus tetap sertai.
Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Bapa untuk setiap kakak layan yang boleh terus melayani, khususnya di pelayanan KKPA ini. Tuhan juga boleh terus kuatkan dalam iman. Tuhan boleh berikan hikmat kebijaksanaan supaya kakak-kakak layan boleh terus semangat Bapa melayani lewat adik-adik KKPA. Tuhan boleh berkati setiap kakak layan dalam pekerjaannya. Tuhan boleh berkati dalam setiap pergaulan lingkungannya supaya kakak-kakak layan tetap semangat juga. Tuhan Yesus, kami tak lupa juga kami berdoa Bapa untuk gereja kami, khususnya GPIB Bethel Tanjung Pinang. Tuhan boleh berkati dari Pak Pendeta, anak pendeta, dan setiap jajarannya, dari jajaran yang tinggi sampai yang terendah. Tuhan boleh berkati setiap majelis, Tuhan boleh berkati setiap jemaat, dimanapun pelayanannya, Tuhan boleh jaga dan sertai. Tuhan boleh berikan hikmat kebijaksanaan supaya mampu melayani Engkau Bapa dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa Bapa untuk setiap kegiatan kami, khususnya yang Kau tahu Bapa, kami masih melakukan proses perekaman dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan boleh tetap jaga dan berkati kami, berikan kami stamina yang kuat supaya kami boleh terus melayani Engkau. Tuhan Yesus, inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, wah tidak terasa ya kita sudah di penghujung ibadah kita hari ini. Nah, untuk menutup ibadah kita akan mengenal satu pujian nih. Tapi sebelumnya kakak mau mengundang adik untuk bangkit berdiri. Tetap berdiri, tetap bersemangat ya. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan, bait 1 dan bait yang kedua. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Bait yang kedua. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah dan sebentar lagi kita akan berpisah dan akan melakukan kegiatan kita masing-masing. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang lagi ke hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh memberkati kami hingga kami boleh menyelesaikan ibadah kami dengan baik. Bapa, kiranya apa yang sudah kami dengar boleh kami lakukan pada diri kami pribadi lepas pribadi. Terlebih Tuhan boleh jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.